Businessman Opinion. Mitra bisnis pemerintah membuka peluang untuk mengenakan PPN final pada sektor jasa kesehatan dan pendidikan atau bidang-bidang yang memberikan atau diberikan kekhususan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika jadi nantinya tarif PPN final ini akan dipatok pada kisaran 1%, 2%, dan 3% dari omset. Apa komentar Anda mengenai rencana PPN final pada jasa pendidikan atau kesehatan ini? 6339160. Sebelum saya berkomentar, saya ingin tahu dulu, sebelumnya tidak ada, jadi mau dikenakan yang baru. Ya kalau begitu ya kasihan dong rakyatnya kalau ditambah lagi. Kecuali kalau sebelumnya lebih tinggi dari 1, 2, atau 3, sekarang diturunin, yaitu positif untuk rakyat kecil. Jadi kalau ditambah ya kasihan lah, kalau bisa mah jangan begitu. Kayaknya waktunya kurang tepat ya kalau sekarang ya, mengingat ini kan lagi habis, sekarang juga masih pandemi ya, udah 2 tahun, belum ada kecenderungan akan hilang menjadi endemi ya, walaupun berharap-harap seperti begitu. Kesulitan ekonomi ini bukan hanya orang-orang kecil aja nih, pemerintah Bu Sri Mulyani, tapi ini semua menyangkut ke semua ya, menengah ke bawah khususnya. Jadi kalau saat ini diterapkan itu pasti nggak tepat. Kedua juga ini akan meningkatkan inflasi, efek dominonya pasti semua barang naik. Nah sekarang aja kan gara-gara perang Rusia sama Ukraina aja, udah tempe aja udah naik nih harganya ya, gara-gara salah satunya itu pasokannya jadi lebih susah dan sebagainya. Jadi kalau masih dipaksakan itu kurang tepat. Mungkin pemerintah lebih baik sekarang, kalau saran saya nih, fokus ke para koruptor. Ya kan, kita ikutin kayak polisi nih, lagi tren nih, lagi bagus nih, memiskinkan para yang katanya nih, yang penipu investasi bodong lah apa ya, dimiskinkan, asetnya diambil dan sebagainya. Nah mungkin pemerintah, KPK harus kerjasama sama pengadilan dan sebagainya, jaksa itu harus dimiskinkan nih para koruptor, karena mereka yang ngambilin uang rakyat dari pajak yang kita bayar loh. Mungkin 30%, 40% nih APBN kita habis sama koruptor. Jadi mungkin harus fokus ke sana. Ya itu lebih, menurut saya lebih jauh lebih bagus daripada yang disarankan pemerintah ini. Makasih. Memang nggak tepat kok, nggak tepat, mereka nggak tahu, memang mereka hitungannya duit mulu. Ya harusnya mereka berpikir utang yang mereka keluarkan itu berapa, harusnya laporan juga ke rakyat. Jangan sedikit-sedikit pajak pendidikan, pajak kesehatan. Kita BPJS kita aja rakyat yang menanggung, bukan negara yang menanggung. Ya, jadi satu itu. Kedua, apalagi ditambah lagi pendidikan. Jadi pemerintah ini sebenarnya butang, tapi dibebankan ke rakyat lagi jatuhnya. Jadi kembali lagi saya bilang, berempatilah. Pemerintah, pembantu presiden masih digaji rakyat. Jangan memikirkan diri sendiri lah. Rakyat di bawah ini, walaupun sesusah apapun, mereka akan bayar pajaknya. Walaupun ditekan, nggak usah jauh-jauh. Minyak sampai sekarang itu kebutuhan dalam negeri, kemana itu minyak? Tempe, begitu juga. Kebutuhan dalam negeri saja pun dipenuhi. Berapapun harganya dicari oleh rakyatnya. Jangan dipikirkan pajak. Gaji saya berapa nanti saya akan naik? Gitu. Jadi kembali berempatilah kepada rakyat. Karena Anda sudah digaji oleh rakyat. Begitu saja, terima kasih. Kalau dikenakan PPN ya terus terang, berarti kan untuk biaya pendidikan dan rumah sakit akan mengalami kenaikan ya, gitu loh. Emang saya bahasanya ini pemerintah coba mencari cara untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Tapi juga tolong dimengerti juga bahwa biaya pendidikan dan biaya rumah sakit itu bukan sesuatu yang jadi bahan jadi premium lah bahasa gitu loh. Karena sampai sekarang aja kan pendidikan aja kan nggak semua pelosok pendidikan aja kan pelosok aja pendidikan masih susah gitu loh, ya kan. Terus kedua, dengan kondisi seperti sekarang ini orang butuh pendidikan, harusnya pendidikan itu dibantu dari pemerintah, dimurahkan gitu loh, terutama dari pendidikan yang di sektor swasta nih,
gitu loh. Begitu juga dengan rumah sakit sektor swasta. Harusnya mereka juga bisa memberikan pelayanan effort yang bagus dengan support pemerintah gitu loh. Jangan bahasa dan petik rumah sakit pemerintah doang yang atau sekolah negeri doang yang benar-benar disupport sama pemerintah gitu loh. Ya, jadi kalau dipertimbangkan lah kondisi seperti sekarang ini bukan sesuatu yang harus mau dinaikkan gitu loh. Ya sebentar naik, sebentar naik. Wah, kalau susah begini repot juga gitu loh kan. Ya itu cuma saya sih. Terima kasih. Ya kemarin orang pada ribut-ribut, utang pemerintah naik. Memang benar rasio hutang negara dibanding PDB itu naik. Zaman SBY udah turun, mulai naik lagi sekarang. 6 tahun terakhir ini udah naik gitu. Nah orang bilang rupiah masih aman gitu. Ya ternyata amannya ini karena ada rakyat yang masih bisa diperas gitu. Ini dibacokin, itu dibacokin. Nah BPN dinaikin dari 10 ke 11. Sekarang pendidikan bukannya disubsidi malah dibacokin. Ya begini jadinya karena kebanyakan utang. Nah sih. Memang kita biaya pendidikan dan kesehatan kita sudah cukup lumayan mahal. Semua memang dibuat di setting premium karena keuntungannya luar biasa. Saya pernah bekerja di industri farmasi, saya tahu berapa persen profitnya itu sangat luar biasa. Ya jadi tolong dilihat lagi deh efisiensi di rumah sakit, di perusahaan farmasi, kemudian pendidikan yang mahal itu dilihat lagi. Mereka lah harusnya membayar kepada pemerintah. Jangan nanti 1-2% itu akan dibebankan lagi ke kita pengguna jasa. Itu saja. Inilah kerjaannya pemerintah, menteri-menterinya, pembantunya presiden, ya. Mereka ini yang dipikirkan pajak. Tidak dihitung utang yang mereka pinjam, tidak mereka buka, tidak mereka diaudit dengan benar, ya. Jadi intinya sekarang ini mereka ini pajak mulu, tapi kerjanya lihatin saja. Menteri Keuangan pajak knalpot, pajak ini, sekarang pajak ini, PPN lagi, pendidikan, aduh. Jadi di otaknya itu pikirannya apa ya? Kembali lagi saya bilang lagi, rakyat sedang kayak begini kok semuanya dipajak-pajakin. Lebih bahaya dibandingkan zaman penjajahan dulu. Rakyat diperas, tapi mereka senang-senang memakai uang nggak jelas, laporan tidak ada. Jadi cuma saya kembali lagi saya menghimbau kepada pembantu presiden ini, bekerjalah berempati kepada rakyat. Lagi susah ini, apalagi Menteri Keuangan, jangan semuanya dikit-dikit pajak. Ini negara Indonesia, rakyatnya pendapatannya masih minim. Kondisi lagi kayak begini, jangan dipikirkan uang terus. Mereka digaji oleh rakyat. Itu yang dipikirkan mereka mendapat gaji besar dari rakyatnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Memang agak aneh ya. Iya, begini akibatnya kalau hutang itu terlalu tinggi ya. Ini kan rasio hutang dibanding PDB Indonesia ini kan naik gitu kan. Jadi zaman SBY sudah turun gitu. Nah, zaman Jokowi mulai naik. Nah, ini akibatnya rakyat jadi dicari-cari gitu. Pajak inilah, pajak itu, bukan intensifikasi pajak gitu kan. Yang sudah ada itu digali lagi siapa yang belum bayar pajak, tapi ini sudah ekstensifikasi gitu. Jadi nyari pajak yang tadinya nggak ada pajaknya sekarang mau dipajakin gitu. Ya, tapi anehnya kemarin baru saja pemerintah menghapuskan pajak barang mewah. Barang mewah ini kan orang-orang kaya yang beli, dan itu malah dihilangkan, disubsidi gitu. Sekarang pajak-pajak PPN, pajak kesehatan, pajak pengobatan, pendidikan, gitu mau dipajakin gitu. Aneh. Makasih. Sebenarnya tujuannya bagus bahwa pajak itu untuk pembangunan, hanya kurang bijaksana karena kalau dari sektor yang mau dibikin pajak itu sehingga nanti produk pendidikan dan kesehatan menjadi mahal untuk warga yang sederhana di Indonesia masih banyak ini akan terbebani kembali. Jadi pemerintah itu harus memikirkan kembali masyarakat yang sangat sederhana itu. Demikian, terima kasih.
Jasa khusus untuk pendidikan dan kesehatan itu sebetulnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Saya tahu bahwa banyak di negara-negara lain pendidikan dan kesehatan itu diberikan secara gratis ataupun dengan harga yang sangat rendah. Jadi saya rasa tidak selayaknya untuk dipunguti pajak, malah mestinya disubsidi sehingga bisa menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat sudah membayar pajak dalam bentuk lain, pajak penghasilan dan pajak lainnya. Jadi saya rasa untuk pendidikan dan kesehatan semestinya disubsidi dan dipangkas. Masih bilangnya kemungkinan ya, masih mempertimbangkan atau rencana mungkin, dan bisa saja ngomongnya gitu kan. Kalau menurut saya sih jangan dulu lah untuk pendidikan dan juga untuk kesehatan, karena memang itu basic need juga ya, pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau menurut saya sih jangan dulu. Nanti kalau misalnya semua sudah berjalan normal, ekonomi sudah berjalan normal, baru mungkin bisa dipikirkan. Dan itu pun kayaknya harus pendidikan yang dalam tanda petik pendidikan kelas atas lah ya, yang eksklusif gitu, atau kesehatan yang juga estetika, bukan kesehatan yang dasar kalau menurut saya. Itu aja deh, makasih. Saya bukan pemerhati hal ini, sehingga saya nggak tahu apakah selama ini dikenakan PPN atau enggak. Yang penting buat saya, jangan sampai biaya pendidikan itu naik. Karena kelemahan bangsa kita ini kan banyak orang, tapi tidak banyak orang pintar. Karena pendidikan kita kurang berkualitas atau salah prioritas. Jadi apapun yang dilakukan, silakan asal demi kebaikan. Jangan sampai malah membuat kita susah untuk mencari ilmu. Iya, kalau untuk pajak final itu bagusnya 1%, saya setuju banget. Karena untuk mendongkrak perekonomian sekarang kan lagi susah banget. Dan jasa itu sekarang lagi terpuruk sekali. Kalau saya berpendapat sih hal itu nggak ada masalah ya. Karena kalau untuk jasa kesehatan, sekarang dengan BPJS Kesehatan tentu kan kelompok masyarakat yang kurang mampu lah kita katakan, itu kan tidak akan terkena PPN karena mereka tidak membayar apapun. Ya, yang kedua, kalau untuk kelompok pendidikan, ya hari ini kalau untuk sekolah wajib belajar, sekolah-sekolah negeri juga tidak memungut pembayaran kepada siswanya. Kalaupun memungut bayaran sangat kecil sekali. Nah, kalau kita katakan sekarang untuk kelompok orang mampu lah, kalau dia bayar 1 juta untuk satu transaksi kesehatan atau pendidikan, kalau 1% itu kan cuma 10.000. Kalau 3% cuma 30.000, nggak ada masalah. Ya diberlakukan saja. Cuma yang terpenting pajak yang dipungut itu pemerintah harus benar-benar bertanggung jawab dan harus memastikan jangan ada uang rakyat yang dikorupsi. Terima kasih. Saya tidak tahu persis apakah sebelumnya itu jasa kesehatan dan jasa pendidikan itu tidak kena PPN. Sedangkan kalau namanya usaha apapun, jasa tetap kena PPN. Kalau salah, dikenakan 10%. Nah, menurut saya pemerintah juga wajar saja mengenakan pajak pada jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Asalkan tidak mengimbas kepada kalau pendidikan siswa atau mahasiswanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.